beda dengan masjid keraton. Apakah ada standar mimbar seperti mimbar Madinah? Mimbar tidak termasuk bagian ibadah. Mimbar itu bagian dari budaya. Kalau di Masjid Nabawi, nah itu ada 3 undang-undangan. Pada zaman Nabi memang seperti itu. Tetapi Nabi tidak pernah mengharuskan seperti itu. Di mimbar Masjid Nabawi waktu itu dibuatkan sahabat. Nah, sahabat membuatkan mimbar itu 3 umpak tanpa ada depan. Jadi depannya los begitu. Itu pertama kali mimbar. Nanti kalau di Riyadus Bulughul Maram, di sana disebutkan hadis tentang itu, bab tentang masalah Jumat. Jadi tidak ada standar secara khusus bagaimana bentuk mimbar, karena ini bukan bagian dari ibadah, tapi bagian dari budaya. Tapi sebagian kalangan juga ada yang mengharuskan mimbar itu ya 3 umpak seperti yang ada pada zaman Nabi, ya monggo kalau begitu gitu. Tapi karena ini tidak termasuk bagian dari ibadah, nah maka ya terserah kepada manusia. Tidak pakai mimbar pun kan juga tidak masalah, karena tidak termasuk syarat sebagai sahnya khutbah. Nah, cuma memang agak tinggi tempat berdiri khatib biar bisa dilihat. Tapi yang jelas Nabi tidak pernah memberikan arahan perintah mimbar itu harus begini dan begini. Begitu. Kemudian sama pertanyaan berikut, apakah beduk kentongan bagian dari ibadah? Nah, ini juga bagian dari budaya. Di Mekah, Madinah tidak ada kentongan, tidak ada beduk. Kalau di kita, kalau musola kentongan, kalau masjid beduk. Nah itu ceritanya Wali Songo ceritanya. Karena waktu itu ya untuk menyeru memanggil orang ya kalau hanya dengan azan tidak bisa terdengar jauh. Tapi azan tetap dikumandangkan. Jadi apalagi waktu itu kan banyak hutan, banyak pohon-pohonan, jadi suara tidak bisa tembus kemana-mana kalau hanya suara manusia. Nah, untuk ngakali itu, nah maka konon Wali Songo, tidak tahu Wali Songo yang siapa, nah itu membuat kentongan dan beduk. Kalau sekarang ya, kalaupun toh ada ya kita jarang memanfaatkan, kecuali kalau pas listrik mati, nah itu saja. Tidak masalah kalau kita itu budaya. Tapi ya sebagian kalangan udah tidak usah. Tapi kalau di Jawa beduk itu menjadi di Indonesia lah. Di Indonesia beduk itu ciri khas di masjid. Tapi kalau di luar Indonesia ya tidak ada beduk. Beduk itu budaya kita. Maka kalau dari penyumbang dari Timur Tengah biasanya syaratnya kalau mau dirikan masjid tidak boleh ada beduk, termasuk di sini dulu sempat juga tidak dipakai, kan? Nah begitu. Jadi yang jelas beduk ini bagian dari budaya. Kalau pas listrik nyala ya kita tidak pakai beduk karena suaranya sudah bisa disampaikan melalui speaker yang terdengar jauh. Nah begitu ini bagian budaya, tidak termasuk ibadah. Di suatu saat dimanfaatkan, suatu saat tidak dimanfaatkan, ya, tidak harus. Demikian. Kemudian pagi hari ini kita akan membahas masalah zikir, khususnya zikir di waktu pagi dan sore, yang sering disebut dengan al-ma'thurat. Jadi zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah yang biasa dibaca di pagi dan sore hari. Dalam surat Al-Insan, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan ingatlah Allah, sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu dan bertasbihlah kepadanya bukratan wa asyila, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Nah, di antara keutamaan fungsi dari zikir adalah menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menjadi tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala ketahuilah bidzikrillah, dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati itu menjadi tenang. Kemudian dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu an, dia menceritakan anna rajulan, ada seorang sahabat, tidak disebutkan sahabat siapa. Kala yang bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam, sungguh syariat Islam qad kathurat alayya, sudah banyak yang aku tahu yang menjadi kewajibanku. Sudah banyak syariat Islam yang aku tahu yang telah diwajibkan kepadaku, kepada kita semua. Tetapi fa'ahbirni, kabarkan kepadaku, bisyai'in, dengan sesuatu, atasabbathu bihi, yang dengannya aku berpegang, aku jadikan pegangan. Qala, maka Rasulullah bersabda, la yazalu lisanuka, hendaklah lisanmu, lidahmu, mulutmu, ratban, selalu basah, min dzikrillah, untuk mengingat Allah. Itu riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi Rasulullah ketika ditanya sesuatu amalan yang dengannya aku jadikan pegangan, Nabi menjawab, hendaknya lisanmu selalu mengingat Allah. Hadisnya terulang. Hadis nomor sekian, sekian, dan sekian. Ya kok bisa terulang ini kemarin. Nah, kemudian masih dalam hadis yang lain dari Abu Darda, kita baca saja terjemahnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah kalian mau aku kabarkan amalan yang paling baik buat kalian dan yang paling bersih di sisi Allah, Raja kalian, yang bisa mengangkat derajat kalian lebih baik dari emas dan harta yang kalian berikan, dan lebih baik dari melawan musuh hingga kalian bisa menebas lutut musuh kalian, atau kalian ditebas lutut, atau kalian ditebas lutut kalian ditebas oleh musuh, yaitu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, zikrullah Azza wa Jalla, sama yang meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah. Fasbir, bersabarlah, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah akan dosa-dosamu. Wasabbih, di sini, dan bertasbihlah kepada Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, bil asyi wal ibkar, di waktu petang ataupun di waktu pagi. Jadi berzikir, khususnya zikir ini nanti zikir pagi dan sore. Ya, ada zikir-zikir yang lain nanti. Fasbir ala ma yaquluna, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Jadi qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari. Jadi ada yang sebelum terbit, ada juga yang boleh antara sebelum atau sesudah. Prinsipnya di waktu pagi.
Ada banyak, yang ini sudah ada buku saku, buku saku Al-Ma'tsurat, biasanya judulnya Al-Ma'tsurat. Yang pertama, zikir yang dianjurkan Rasulullah di waktu pagi dan juga sore adalah membaca ayat kursi. Yang insya Allah kita semua sudah hafal. Nah, fadilahnya apa? Nah, di sini. Barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka ia akan dilindungi oleh Allah. Dan barang siapa membacanya di waktu pagi, ia juga dilindungi hingga sore. Kalau sore dilindungi hingga pagi, nah kalau pagi dilindungi hingga sore. Nah, hadisnya riwayat Imam Tabrani yang disahihkan oleh Albani nomor sekian. Nah, kalau terjemah hadisnya belum saya terjemahkan semuanya, tapi fadilahnya sudah saya cantumkan di sini, keutamaan atau fadilahnya. Nah, barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, nah, dia akan dijaga oleh Allah sampai sore. Nah, barang siapa yang membaca di waktu sore akan dijaga Allah sampai pagi. Membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Fadilahnya, karena semuanya sudah hafal, langsung aja fadilahnya. Barang siapa yang membacanya 3 kali ketika pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupinya oleh Allah. Sebetulnya sama maksudnya akan dijaga di sini. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah kalian telah salat? Nah, suatu saat Rasulullah bertanya kepada sebagian sahabatnya, namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah, namun sedikit pun aku tidak berkata. Kemudian beliau bersabda, namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Nah, nanti pertanyaannya berulang-ulang, hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah kemudian menjawab, katakanlah. Jadi katakanlah yang dimaksud tadi sebetulnya membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi katakanlah, bacalah surat kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali, maka dengan ayat-ayat ini Allah akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Allah akan mencukupkanmu. Dengan membaca ayat ini, Allah akan mencukupkanmu dari segala keburukan. Maksudnya menjaga dari segala hal-hal yang tidak baik. Sayyidul Istighfar. Nah, ini yang juga sangat populer, tapi mungkin ada yang sebagian belum hafal. Nah, monggo nanti dibaca karena juga luar biasa ini keutamaannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini agak panjang. Nah, monggo bagi yang belum hafal dihafalkan atau ditulis lah. Jadi kalau setiap hari dibaca insya Allah akan hafal. Keutamaannya apa? Barang siapa yang mengucapkan zikir ini di siang hari, di pagi maksudnya, dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang, maka ia termasuk penghuni surga. Dia ada jaminan. Nah, kita membaca di pagi hari, kok siangnya kita wafat, maka termasuk penduduk surga. Barang siapa mengucapkannya di sore hari, atau siang atau malam hari, dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka juga ia termasuk penghuni surga. Dalil riwayat Imam Bukhari, saya ingat saya ini. Riwayat Imam Bukhari nomor sekian. Jadi monggo, memang agak panjang ini, tapi fadilahnya luar biasa.
karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Nah, maka salah satu doa yang dianjurkan Rasulullah adalah Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Kalau istighfar yang pendek ya astagfirullah, astagfirullah, nah, cukup. Tetapi istighfar yang paling utama maka disebut Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Nah, istighfar yang paling utama ini tadi memang agak panjang sedikit ya. Nah, monggo kalau belum hafal bisa dicatat, ya, dibaca boleh. Setiap hari dibaca insya Allah hafal. Kemudian membaca salawat. Dari Abu Darda, riwayat Imam At-Tabrani kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya khina yusbihu asran wa khina yumsi asran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan ketika sore juga 10 kali, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka ia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, ini jadi membaca salawat 10 kali minimal di pagi hari, sore hari juga membaca 10 hari. Nah, maka janji Nabi akan mendapatkan syafaat beliau. Ini diantara hal-hal amalan yang mendatangkan syafaat. Riwayat Imam Tabrani, Syekh Albani mengatakan hasan. Meskipun sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Tapi kalau saya mengikuti di sini Imam Albani. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi doa pagi sore itu lumayan banyak, sangat banyak. Yang tidak perlu saya bacakan semua. Kalau yang saya kumpulkan ini saya ingat saya ada 21 kalau tidak 22. Kalau saya tidak harus dibaca semua karena memang banyak ya. Pagi ini kita baca ini, pagi itu kita baca itu. Tetapi yang jangan lupa tadi, kalau saya minimal Sayyidul Istighfar tadi. Kalau punya waktu longgar, punya waktu senggang ya monggo mau dibaca semua tentu lebih utama. Tapi kan tidak semua orang mempunyai waktu yang longgar. Tetapi minimal yang pendek-pendek yang mudah dihafal. Di antaranya ini yang biasa saya baca. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ini pendek, mudah dibaca. Ini mudah dibaca dan pendek. Nah, monggo fadilahnya tidak disebutkan. Kalau di sini fadilahnya tidak disebutkan. Karena kadang disebutkan fadilahnya, kadang tidak. Jadi perintah Allah untuk berzikir di waktu pagi sore. Nah, itu tadi ada banyak hadis. Maka mana yang mau dihafal, mungkin yang paling menarik bagi kita, yang paling kita inginkan, yang paling kita butuhkan, boleh kita memilih. Jadi tidak harus semuanya. Kalau semuanya ya tentu lebih utama. Ini sangat banyak, ke 8. Nah, kita ambil aja yang mungkin pendek. Perlindungan dari setan dan sekutunya. Nah, di sini sudah ada juga. Kemudian nah di sini kalau saya juga ini yang tidak pernah saya tinggalkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Di beberapa keterangan doa minta dihindarkan dari musibah yang datang tiba-tiba. Karena kita tidak tahu, kadang kita sudah berhati-hati tapi orang lain tidak hati-hati. Nah, bisa kita menjadi korban. Nah, di antara doa untuk menghindari seperti itu, nah hadis ini, doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, keutamaannya barang siapa membacanya sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, insya Allah akan terhindar dari bahaya yang tiba-tiba. Musibah yang tiba-tiba. Nah, di sini hadis lengkapnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Barang siapa yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'
wa huwas samiul alim. Maka fadilahnya sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa musibah yang datang dengan tiba-tiba. Kalau pagi hari membaca sampai sore ia akan terjaga. Kalau sore hari dia membaca, sore hari sampai pagi hari dia akan terjaga. Dan barang siapa yang membacanya pada pagi hari 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa musibah bencana yang datang dengan tiba-tiba hingga sore hari. Kalau bacanya pagi sampai sore dia terjaga, kalau bacanya sore hari sampai paginya dia akan terjaga. Nah, itu monggo ini karena sekali lagi yang namanya musibah kita tidak akan pernah tahu, meskipun kita sudah berusaha berhati-hati, tapi kadang orang lain yang tidak berhati-hati, nah kita menjadi korban. Nah itu maka doa tadi untuk kita berjaga-jaga. Kalau ini doa yang sangat populer, biasanya dibaca sebelum belajar anak-anak. Sebetulnya ini bukan doa belajar, doa di pagi hari, kemudian biasanya digabung dengan Rabbi zidni ilma. Tapi sebetulnya ini doa yang berbeda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ada yang menambah Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Nah, biasanya ada yang nambahnya begitu. Barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka layak baginya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, hadisnya di sini. Haqqan 'alallahi ayyardiyahu. Barang siapa sore hari mengucapkan raditu billah dan seterusnya tadi, maka hak atas Allah untuk meridainya. Ini juga sudah hafal ya kita, karena dulu ketika sekolah biasanya ini wajib dibaca sebelum mulai pelajaran, cuma digabung dengan Rabbi zidni ilma. Sebelum berdoa Rabbi zidni ilma, nah diawali dengan berdoa pagi sore Rabbi zidni ilma, doa tersendiri. Tapi tadi untuk membiasakan kepada siswa, diajarkan dulu doa di pagi hari, kemudian baru ditambah doa Rabbi zidni ilma. Diperbaiki segala urusan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ya Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Dengan rahmatmu aku minta perlindungan. Perbaikilah segala urusanku dan janganlah diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu. Jadi selalu memohon perlindungan kepada Allah. Jadi doanya pendek agar segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Nah, dalam riwayat yang lain ada tambahan apa ini? Sama, cuma beda redaksi. Oh ini hadis lengkapnya, ini hadis lengkapnya, dalilnya. Kalau doanya pendek ini tadi, nah dalilnya di sini. Subhanallah wa bihamdih. Kalau ini dibaca lumayan banyak, 100 kali. Keutamaan barang siapa mengucapkan di pagi dan petang hari sebanyak 100 kali, maka tidak akan datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan yang semisal atau lebih banyak. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Nah, itu pendek. Insyaallah juga semuanya sudah hafal. Di dalam hadis itu disebutkan ahabbul kalam. Itu termasuk zikir yang paling dicintai oleh Allah di sini. Ahabbul kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah
subhanallah wa bihamdi. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad juga riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian fadilahnya di sini, fadilahnya di sini. Tidak ada yang lebih baik darinya kecuali orang yang mengucapkan yang semisal auzada alaih atau lebih. Nah, baru dia lebih baik. Masih tahmid, tasbih dan tahmid, cuma ada tambahan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Agak panjang fadilahnya, tidak disebutkan fadilahnya. Fadilahnya secara khusus tidak disebutkan, cuma disebutkan dibaca 3 kali di waktu pagi dan sore. Fadilahnya tidak disebutkan. Kemudian bacaan tahlil yang sudah biasa kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca 10 kali fadilahnya ada 2, okay? Kalau dibaca 10 kali atau dibaca 100 kali. Ada 2 riwayat, yang ini 10 kali. Nah, kalau yang 10 kali fadilahnya sebanyak 10 kali, maka akan ditulis baginya pada setiap kata 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kesalahan, akan diangkat 10 derajat serta menjadi pelindung baginya dari kesulitan dan dari setan yang terkutuk. Ia tidak akan ditimpa siksa dari dosanya kecuali dari perbuatan syirik, dan ia termasuk manusia yang paling utama amalannya, kecuali orang yang berkata dengan sesuatu yang lebih baik dari yang ia katakan. Yang dimaksud lebih baik, lebih banyak. Nah, kalau dibaca 100 kali, nah, ada fadilah tersendiri. Barang siapa yang membacanya sebanyak 100 kali, maka ia seperti membebaskan 10 budak. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, akan terjaga dari gangguan setan dari pagi hingga petang hari, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik amalnya darinya kecuali orang yang mengamalkan lebih dari itu. Nah, dalilnya ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim nomor sekian dan sekian. Memohon meminta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad. Tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau ini mudah dihafal. Ini fadilahnya tidak disebutkan juga secara khusus. Nah, Rasulullah bersabda, ahabbu ilayya, sesuatu yang lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Karena kalau matahari tidak terbit ya kiamat. Jadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Nabi mengatakan suatu kalimat yang lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena oleh sinar matahari. Maksudnya mimma talaat nih. Jadi segala sesuatu yang terkena sinar matahari, ya benda apapun yang ada di dunia ini. Kemudian ketika terjaga di waktu malam, kadang kita bangun di malam hari, itu ada doa tersendiri, minimal istighfar. Siapa yang bangun di malam hari, kadang kita terbangun masih jam 12 namanya, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka fadilahnya
dilanjutkan dengan membaca Allahumma gfirli. Jadi setelah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah summa qala Allahumma gfirli atau rabbi gfirli atau da'a atau dia berdoa ustujibalahu. Maka jika waktu itu ia menambah berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Fa in tawaddo'a, kemudian jika ia bangun, kemudian berwudu, wa shalla, kemudian salat, maka kubilat sholatuhu. Nah, salatnya pasti akan diterima. Jadi ini di malam hari. Nah, kalau kadang kita bangun, membaca la ilaha illallah wa la syarikalah tadi, kemudian beristighfar. Nah, maka kemudian kalau dia menambah doa, maka doanya akan dikabulkan. Jika dia berwudu kemudian salat, maka salatnya pasti akan diterima. Saya kira itu monggo mana yang bisa diamalkan, yang sudah dihafal, nah semakin dijaga. Kalau mau menambah, nah monggo ini nanti di print, sudah banyak. Kalau ini banyak bukunya, yang wujudnya buku saku itu sudah sangat banyak. Ini juga tercantum dalam Hisnul Muslim. Cuma dalam Hisnul Muslim itu sebagian saja, tidak semuanya. Karena sebetulnya masih banyak selain ini. Cuma ini yang kebetulan yang sudah saya catat, yang saya sampaikan pada beberapa kali pertemuan di beberapa tempat. Maka pagi hari ini kebetulan kita sampaikan 21 tadi. Sebetulnya masih banyak. Tapi ya ini saja kita hafal sudah luar biasa. Ini aja hafal sudah luar biasa. Nah monggo. Semoga kita bisa mengamalkan, ya tidak seluruhnya, minimal tadi yang pokok-pokok tadi yang sudah kita hafal. Nah, semakin kita jaga. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.